Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Cindelaras dan ayam ajaib, kebenaran yang tersembunyi di balik langit kerajaan. Apa jadinya jika seorang anak dari hutan membawa ayam jantan ajaib ke istana dan mengguncang tahta sang raja? Ikuti kisah penuh teka-teki, pengkhianatan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap dalam legenda abadi ini. Sekali membaca, kamu tidak akan bisa berhenti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rakyat lainnya yang penuh makna dan keajaiban. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat menjalani hari. Legenda ini berasal dari tanah Jawa bagian timur, di mana kebenaran dan fitnah berselisih seperti siang dan malam. Inilah kisah Cindelaras, anak raja yang dibuang ke hutan, namun takdirnya dituliskan oleh langit. Di tengah belantara hutan yang lebat dan misterius, seorang perempuan mulia melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Ia bernama Cindelaras. Ibunya, permaisuri dari kerajaan Jenggala, diasingkan karena fitnah dari selir jahat. Sang raja, karena hasutan, mengusir permaisuri tanpa menyelidiki kebenaran. Hari demi hari berlalu, Cindelaras tumbuh kuat dan bijak meski hidup sederhana di gubuk bambu. Suatu malam, cahaya bulan menyinari sebuah telur besar di halaman rumah mereka. Telur itu tidak biasa, berkilau seperti perak dan terasa hangat di tangan Cindelaras. Setelah beberapa hari, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam jantan yang berbeda dari ayam biasanya. Bulu-bulunya mengilap seperti emas dan suaranya bisa bicara. "Tuanku adalah anak raja yang terbuang," kata si ayam suatu malam, membuat ibunya terperanjat. Ayam itu tumbuh cepat dan menjadi jagoan yang gagah. Cindelaras merawatnya dengan cinta dan mulai berpikir tentang takdirnya. Ayam jantan itu bukan sekadar peliharaan, ia adalah kunci menuju kebenaran. Setiap pagi, ayam Cindelaras berkokok bukan dengan suara biasa, melainkan dengan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. "Kukuruyu, Cindelaras anak raja, ayamku jagoan tak terkalahkan." Awalnya, Cindelaras mengira itu hanya hal ajaib biasa. Tapi ketika ayamnya memenangkan aduan melawan ayam-ayam hutan yang liar dan ganas, ia mulai percaya bahwa suara itu bukan sekadar lelucon alam. Si ayam memang luar biasa. Tak ada satupun ayam yang mampu menandinginya. Entah besar atau kecil, liar atau jinak. Desa-desa di sekitar hutan mulai membicarakan ayam ajaib itu. Kabar menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga para pengawal kerajaan yang tengah berburu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayam milik bocah dari hutan itu bisa menumbangkan ayam terbaik desa hanya dalam satu kali patukan. "Sang raja harus tahu ini," kata salah satu prajurit sambil menatap ayam itu penuh takjub. Di sisi lain, sang ibu mulai gelisah. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia masa lalunya akan terungkap. Ia duduk di depan gubuk malam itu, menatap langit dengan tatapan berat. "Nak, jika kau benar ingin tahu siapa dirimu, pergilah ke istana. Tapi bersiaplah, kebenaran tak selalu manis." Dengan restu ibunya dan semangat di dada, Cindelaras bersiap menuju istana. Ia membawa ayam ajaibnya, seutas doa, dan keberanian yang tumbuh dari rasa ingin tahu. Dunia di luar hutan menantinya. Pagi itu, dengan bekal seadanya dan ayam jago di pangkuan, Cindelaras berpamitan pada ibunya. Air mata menetes, tapi tak ada kata ragu. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan mencari kebenaran, tapi perjalanan menemukan dirinya sendiri. Perjalanan dari hutan ke kota kerajaan memakan waktu berhari-hari. Ia melewati hutan yang lebih lebat, sungai yang deras, dan desa-desa asing. Di setiap tempat persinggahan, anak-anak dan orang dewasa tertarik pada ayamnya. Dan seperti biasa, suara kokok ayamnya yang berkata, "Cindelaras anak raja," membuat semua orang tercengang. Di sebuah pasar besar di pinggiran kota kerajaan, Cindelaras dihadang oleh seorang bangsawan muda sombong. Ia melihat ayam emas itu dan mengira itu milik bocah pencuri. "Anak kampung sepertimu mana mungkin punya ayam seperti ini?"
katanya. Jika kau kalah bertarung, ayam ini jadi milikku. Pertarungan pun terjadi. Ayam si bangsawan terkenal kuat dan bengis. Tapi dalam 2 langkah, ayam Cindelaras menghantamnya dan membuatnya terjungkal tak bergerak. Orang-orang bersorak, dan si bangsawan malu bukan kepala. Tapi Cindelaras tak sombong. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak datang untuk mencari musuh, ucapnya. Aku datang untuk mencari siapa diriku sebenarnya. Akhirnya, gerbang kerajaan Jenggala terlihat. Menjulang megah, dijaga ketat prajurit bersenjata lengkap. Saat mereka mendengar tentang ayam jago Cindelaras, salah satu pengawal berkata, "Raja sangat menyukai adu ayam. Anak ini bisa jadi menarik perhatiannya." Prajurit istana membawa Cindelaras ke halaman utama. Istana Jenggala tampak megah. Dinding putih gading, taman bunga yang teratur, dan air mancur berukir naga. Di tengah lapangan luas, Raja Raden Putra duduk di singgasananya, dikelilingi oleh penasihat dan selir. "Aku dengar kau punya ayam yang tak terkalahkan," tanya Raja, menatap bocah itu dengan rasa ingin tahu. Cindelaras menunduk sopan. "Benar, tuanku. Ayam saya bisa bertarung melawan siapapun." Tawa meledak dari para pejabat. "Anak desa ingin menantang ayam kerajaan," kata salah satu pengawal. Tapi Raja mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia tertarik, bukan hanya karena ayamnya, tapi juga karena tatapan bocah itu seolah tak asing. Pertarungan ayam dimulai. Ayam jago istana, besar dan kekar, dikagumi oleh banyak orang. Tapi saat melawan ayam Cindelaras, kekuatannya sirna. Dalam 2 langkah, ayam emas itu melompat tinggi, menghantam lawannya, dan menjatuhkannya tanpa ampun. Sorak-sorai pecah. Raja berdiri. "Luar biasa. Tapi ada hal yang lebih aneh," ucap Raja. Ia mendekat. Ayam Cindelaras mengangkat kepalanya dan berkokok. "Kukuruyu, Cindelaras anak raja. Ayamku jagoan tak terkalahkan." Semua terdiam. Raja menatap Cindelaras dalam-dalam. "Apa maksudnya itu?" tanyanya tajam. Cindelaras mengangkat kepalanya. "Ayahanda, saya datang bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk mencari siapa diri saya sebenarnya." Raja gemetar. Matanya tak bisa lepas dari wajah bocah itu. "Permaisuri dulu diusir karena fitnah," bisiknya. Wajah Cindelaras tenang, namun dalam dadanya gejolak tak bisa dibendung. Benarkah ia anak dari raja yang sama yang membuang ibunya ke hutan? Raja Raden Putra berdiri terpaku. Hatinya bergolak hebat. Kata-kata ayam emas itu menghantam hatinya seperti panah kebenaran. "Cindelaras anak raja," gumamnya. Tapi ia tak bisa langsung percaya. "Apa buktimu, anak muda?" tanya sang raja. Suaranya bergetar antara amarah dan harap. Cindelaras membuka ikat pinggangnya. Dari saku kecil, ia mengeluarkan sebuah cincin batu akik berukir lambang kerajaan Jenggala. "Ini diberikan ibuku saat aku beranjak dewasa," katanya. "Ini milik ayahku." Raja menatap cincin itu. Tangannya gemetar. "Itu cincin yang kuberikan pada permaisuri sebelum ia diusir." Ruang istana menjadi hening. Mata semua orang kini tertuju pada Raja, dan pada seorang wanita yang berdiri di sampingnya, selir Raja yang dulu menebar fitnah. Wajahnya memucat. "Dulu aku percaya padamu, karena aku mencintaimu," kata sang Raja, tatapannya tajam. "Tapi sekarang aku sadar cintamu beracun." Dengan suara terbata, selir itu mencoba menyangkal, itu hanya kebetulan. Bocah itu menipu. Tapi salah satu pengawal maju dan bersujud. "Ampun, Paduka. Saat pengusiran permaisuri dulu, hamba menemukan surat ini, tapi karena tekanan dari selir, hamba takut menyampaikannya." Raja membuka surat yang telah lama tersembunyi. Isinya adalah pengakuan sang tabib bahwa permaisuri tidak bersalah, bahkan diracun oleh orang dalam istana. Darah Raja mendidih. Ia menjatuhkan tongkatnya dan berteriak, "Panggil pengawal! Tangkap selir ini dan semua yang terlibat." Cindelaras berdiri tegar.
namun air mata menetes di pipinya. Ia bukan lagi bocah dari hutan. Ia kini berdiri sebagai anak raja dan saksi bahwa kebenaran, meski lama terkubur, pasti akan menang. Hari itu, kerajaan Jenggala bergema oleh kabar gembira. Sang permaisuri yang selama ini dianggap telah mati di hutan, ternyata masih hidup. Raja segera mengirim kereta kuda dan pengawal terhormat untuk menjemputnya. Di tepi hutan, sang ibu berdiri gemetar. Tangannya menyentuh pipi Cindelaras yang telah kembali dengan wajah tegar. "Kau telah menemuinya?" bisiknya. Cindelaras mengangguk sambil tersenyum. "Ibu, beliau menyesal." Ketika permaisuri memasuki istana, seluruh rakyat bersorak. Raja berlutut di hadapannya, menangis seperti anak kecil. "Ampuniku, aku telah menjadi raja yang bodoh, membiarkan cinta buta menutup mataku pada kebenaran." Permaisuri tak menjawab dengan kemarahan, hanya mata yang basah dan senyum kecil. "Yang penting kebenaran telah pulang," katanya sambil menggenggam tangan raja. Beberapa hari kemudian, raja mengangkat Cindelaras sebagai putra mahkota. Tapi Cindelaras, dengan ketegasan yang mengejutkan, menolak langsung naik tahta. "Biarkan aku belajar dulu, Ayah. Sebelum menjadi pemimpin, aku ingin tahu bagaimana menjadi pelayan rakyat, seperti ibuku, yang tetap mulia meski tinggal di hutan." Rakyat Jenggala mencintainya. Ia berjalan ke pasar tanpa pengawal, mendengarkan keluhan rakyat, dan menolong orang-orang miskin. Ayam emasnya selalu ada di sisinya. Hingga suatu pagi, ia tak berkokok lagi. Ayam itu diam di pangkuan Cindelaras. Matanya terpejam tenang. "Tidakkah kau akan bicara lagi?" tanya Cindelaras sambil membelai bulu emasnya. Tapi ayam itu hanya tertidur dan tak pernah bangun lagi. Mereka menguburkannya di taman istana, di bawah pohon beringin besar. Dan di atas batu nisannya, diukir, "Ayam jantan emas, penjaga kebenaran." Suaranya membangunkan raja dari tidur panjangnya. Cindelaras menatap langit biru, memejamkan mata, dan berbisik, "Terima kasih, teman setiaku." Kisah Cindelaras telah selesai, namun pesan moralnya akan terus hidup, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus menembus hutan, singgasana, dan kebohongan. Jika kamu menyukai kisah ini, bantu kami untuk terus menyebarkan warisan budaya Indonesia dengan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak legenda luar biasa yang akan kita gali bersama. Sampai jumpa di kisah legenda selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.